Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang sering ditanyakan teman-teman, yaitu tentang tumbal Segoro Kidul. Nah, kalau menurut saya pribadi, yang saya ambil dari berbagai sumber, karena dulu saya sering berpetualang dari ujung pulau ke pulau, dan sering bertemu berbagai macam orang, berbagai macam suku, berbagai macam adat, berbagai macam agama, dan berbagai macam versi. Nah, yang pertama, tidak mudah untuk bertemu Nyi Roro Kidul. Karena apa? Kita harus melalui juru kunci. Kita harus ada yang menjembatani untuk bertemu beliau. Kenapa gitu? Karena salah-salah nanti kita akan dibohongi. Nah, itu pun tidak mudah gitu loh. Nah, yang kita temui itu nanti itu jin dari mana gitu kan. Kebanyakan memang kan kalau orang awam sih nggak tahu ya itu. Masa bodoh kebanyakan. Yang penting saya bisa kaya dan intinya hidup enak di dunia gitu ya. Nah, kalau yang pernah saya temui dari berbagai sumber juga yang pernah ngambil pesugihan Segoro Kidul itu memang melalui proses yang sangat rumit gitu ya, dengan persyaratan berbagai macam, ya intinya ya apa ya, berbagai macam lah persyaratan itu tuh ya, sesajen itu tadi yang ayam, yang macam-macam, yang jajan pasar, yang kelapa, yang macam-macam, yang kopi, yang apa yang, nah itu katanya mereka itu ritual di pinggir laut pantai selatan atau Segoro Kidul. Nah itu pun pernah cerita sama saya, itu orang tersebut itu sekitar 3 jam ritual di pinggir laut Segoro Kidul. Ombaknya pun sangat besar gitu ya. Tahu sendiri kalau pantai selatan sih ombaknya tetap besar ya. Setelah 3 jam, juru kuncinya katanya itu membuka mata dan berkata, itu menyampaikan sesuatu, katanya Ibu Ratu sudah datang, apa permintaan kamu, katanya. Saya pengen gimana caranya biar cepat kaya, katanya kan. Itu katanya memang minta tumbal anaknya, anak yang pertama katanya. Nah katanya iyain katanya kan, ya nggak apa-apa katanya. Tapi memang proses tersebut ya katanya cuma minta satu ya. Nah waktu itu terus katanya itu terus pulang setelah ritual sebentar, intinya terus pulang. Nah setelah pulang, oke, dia tetap bukan orang pengangguran ya, tapi memang dia itu punya sebuah usaha. Usahanya pun tiba-tiba ya intinya itu dapat untung yang banyak ya, entah dari mana, intinya dapat duit banyak. Nah setelah itu setelah 3 hari katanya, itu setelah mendapatkan uang banyak tersebut sampai miliaran, anaknya tiba-tiba meninggal itu. Nah waktu itu memang katanya dia kaget gitu kan, oh tapi mau gimana lagi kan sudah ada perjanjian gitu ya. Ya akhirnya ya sedih ya, saya campur baur gitu, karena dia apa yang sudah diinginkan dia sudah tercapai gitu kan.
Nah akhirnya tibalah saatnya katanya. Nah itu di atas rumah katanya itu dia tuh terdengar suara kereta gitu ya, ada kudanya, jadi benar-benar jelas gitu. Tapi katanya dia itu hanya mendengar kereta gitu kan. Setelah itu nggak ada bunyi, dicarilah bunyi tersebut katanya kan. Dia sampai buka kamar, ternyata dia punya kamar kosong kan. Nah itu dibukalah kamar tersebut katanya, ternyata ada di situ. Jadi turun kereta kencana itu berikut Ibu Ratu Segoro Kidul itu tadi, dia turun di situ. Katanya memang dia itu sangat cantik katanya kan. Dia intinya banyak pengawalnya yang ikut gitu ya. Nah setelah itu dia melihat anaknya kan sudah meninggal, tapi yang dilihat dia itu dibawa, jadi dibawa sama Nyi Roro Kidul tadi gitu. Dia hanya bisa melihat, nggak bisa berkata apa-apa katanya. Dia hanya bisa melihat, terus kereta kencana tersebut naik katanya. Ada suaranya katanya, ada suaranya, terus katanya itu langsung menghilang. Nah intinya itu terus menerus seperti itu gitu kan. Nah intinya kalau dia punya anak apa terus langsung diambil, intinya di situ ya. Tapi memang bagi saya dan teman-teman kalau bisa janganlah apa nyari jalan yang sesat, nyari jalan pintas dengan cara seperti itu. Kenapa gitu kan, nanti kasihan yang jadi tumbal, apalagi anak gitu ya. Nanti di sana di alam jin, nah, di kerajaannya Segoro Kidul, anak kita akan jadi budak nanti di sana. Kasihan gitu kan. Artinya apa? Anda yang makan uangnya, yang menikmati hartanya, anak Anda yang jadi budak di sana. Nah, tapi pada intinya untuk menemui Segoro Kidul itu tidak gampang. Dan Segoro Kidul pun itu biasanya sudah tahu, karena tidak semua orang yang hadir di situ, orang yang ingin kaya tersebut dikabulkan, enggak semua orang. Dia milih-milih. Jadi intinya ya nggak semua orang mau gitu ya. Entah pokoknya ada sesuatu ya, tapi kita kalau dibahas di sini panjang, nanti suatu saat akan saya jelaskan ya. Jadi pada intinya tumbal Segoro Kidul itu memang ada, tapi kalau menurut saya jangan sampai keluarga kita dikorbankan gitu ya. Kalau masalah dosa sudah pasti dosa gitu. Dan itu tidak dianjurkan di agama apapun, tidak dianjurkan. Kenapa? Itu jalan pintas ya. Dan intinya hati-hati kalau ada yang mengaku terus ditemui jin. Artinya gini, tiba-tiba Anda ditemui bangsa jin terus mengaku Nyi Roro Kidul atau apa, kalau dikasih sesuatu atau apa, lebih baik jangan, karena itu sebuah jebakan. Ada yang seperti itu juga ada. Saya pernah dengar cerita itu dari pengalaman dari orang itu. Jadi jin itu bisa berubah wujud gitu. Apalagi yang mengaku Segoro Kidul itu banyak sekali. Apalagi kalau sudah di pinggir laut, jin itu bisa berubah wujud, bisa menyamar sebagai Segoro Kidul, Nyi Roro Kidul. Itu banyak sekali jin. Nah kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak gitu.
Kenapa? Sejatinya yang Ratu Pantai Selatan itu atau Ratu Segoro Kidul itu baik, nggak ada tempat untuk pesugihan, itu nggak ada. Jadi yang mengabulkan untuk pesugihan itu hanya jin-jin kafir. Intinya kita harus hati-hati ya. Oke, untuk teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada saran apapun silakan bisa di komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.